Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik al sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama kita semua ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Karena banyak di antara saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang mendahului kita, terutama pada saat puncak Covid kemarin itu, di desa saya itu setiap hari hampir 10, jadi lebih dari 100 meninggal di PPLG sana. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diizinkan oleh Allah untuk menikmati bulan suci Ramadan, masih diberi umur panjang oleh Allah. Karena itu marilah kita gunakan kesempatan yang Allah berikan, kesempatan yang tidak ternilai ini untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga jika saatnya, karena kita tidak tahu di antara yang hadir ini apakah akan diberi umur panjang oleh Allah untuk menikmati Ramadan tahun yang akan datang. Tapi andaikan pun saat itu datang, ajal kita datang setelah bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi saya doakan mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah, diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, anak-anaknya, rezekinya. Dan yang ada masalah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Anak-anaknya soleh dan solihah, qurrata ayun. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh yang terbaik untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, ada 3 amalan, ada 3 ibadah. Jika 3 amalan ini kita tunaikan, maka kita akan mendapatkan 3 keistimewaan, 3 keberkahan, 3 kebaikan. Kebaikan yang pertama yang didapat adalah tijaratan lan tabur, usaha yang tidak pernah rugi, bisnis dagang yang tidak akan rugi, akan selalu beruntung dan beruntung. Apapun profesinya, maka setiap profesi itu pasti akan melahirkan keberuntungan, akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan jika amalan itu ditunaikan. Yarjuna tijaratan lan tabur.
Yang kedua akan mendapatkan liyufiyahum ujurahum, akan disempurnakan pahalanya. Pahala puasanya akan disempurnakan, pahala sholatnya disempurnakan, pahala zakatnya, haji, umrohnya disempurnakan, zikir, istighfar, sholawatnya akan disempurnakan. Sebab bisa jadi banyak amalan ibadah yang kita lakukan itu jangankan dikurangi, bisa jadi itu tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah. Tetapi jika mengamalkan 3 ini, liyufiyahum ujurahum, akan disempurnakan pahalanya. Puasanya akan disempurnakan pahalanya. Yang ketiga, wa yazidahum min fadli, Allah akan menambahkan karunia-Nya. Karunia Allah itu akan ditambahkan pada orang itu. Kesehatan itu adalah karunia Allah. Rezeki karunia Allah. Ketenangan dan kedamaian, ketenteraman itu juga karunia Allah. Dan ujung nanti itu adalah husnul khotimah dan surga. Itu adalah karunia Allah. Nah, di dalam ayat ini wa yazidahum, karunia itu akan ditambah. Akan ditambah terus oleh Allah. Kenikmatan, keberkahan. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, pertanyaannya adalah apa amalan itu? Apa 3 amalan itu? Nah, amalan itu terdapat dalam surat Fatir, surat yang ke-35, ayat 29-30. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang membaca Al-Qur'an. Yatluna kitaballah, seseorang yang membaca Al-Qur'an, yang mengkaji Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, apalagi mengamalkan Al-Qur'an, pasti akan memperoleh 3 hal. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Siapapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu pasti akan memperoleh kemuliaan. Malaikat yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah malaikat yang terbaik, Jibril. Manusia yang menerima Al-Qur'an adalah manusia yang terbaik, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat turunnya Al-Qur'an adalah tempat yang terbaik, yaitu Makkah dan Madinah. Bulan turunnya Al-Qur'an adalah bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Jadi apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu pasti akan mendatangkan kebaikan, kemuliaan. Iqra al-Qur'an. Man qara harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanu bi asri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif ha lam harf mim harf. Sabda Rasul, bacalah Al-Qur'an itu. Iqra al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan setiap 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Saya tidak menyatakan alif lam mim itu huruf, 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Jadi kita membaca alif lam mim saja itu mendapatkan 30 kebaikan. Hanya alif lam mim. Apalagi kalau mengkhatamkan Al-Qur'an. Kalau dalam hitungan Imam Syafi'i itu huruf dalam Al-Qur'an itu 1.027.000. Kalau kita menghatam sekali berarti kita mendapatkan pahala 10.270.000 sekali khatam. Kalau 10 kali, berapa pahala yang akan didapatkan? Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, baca Al-Qur'an itu. Baca.
Lebih-lebih habis sholat subuh, habis sholat maghrib, atau habis sholat isya, baca Al-Quran akan mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan. Yang kedua adalah wa aqimus sholat. Seseorang yang menunaikan sholat, yang mendirikan sholat. Karena kalau ibadah itu diumpamakan seluruh badan ini, syariat Islam itu adalah seluruh badan ini, maka sholat itu adalah kepala. Orang bisa hidup tanpa kaki, bisa hidup tanpa tangan, bisa hidup tanpa perut pun bisa hidup, tetapi tidak bisa hidup tanpa kepala. Dan sholat itulah kepalanya dari seluruh ibadah kita. As-sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, faman taraka faqad hadamaddin. Karena sholat itu adalah tiang agama. Tiangnya agama itu adalah sholat. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, yang membedakan seorang Islam, seorang mukmin dengan orang kafir dan syirik itu adalah sholatnya. Jadi jika seorang mengaku Islam sementara dia tidak sholat, sebenarnya orang itu statusnya adalah orang kafir. Karena itulah yang membedakan antara orang kafir, orang musyrik dengan orang Islam itu adalah sholatnya. Karena itu hadirin hamba Allah rahimakumullah, Sayyidina Umar saat menjadi khalifah, kalau ada warganya yang meninggal dan tahu pasti orang itu tidak sholat, Sayyidina Umar tidak akan menyolatkan orang itu. Untuk apa kita sholatkan sementara dia sendiri tidak mau menegakkan sholat? Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, tunaikan sholat. Lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan ibadah sholat kita, qiyamu Ramadan kita, duha kita. Dan nanti setelah witir, setelah tidur, silakan meneruskan dengan tahajud. Yang penting tidak witir lagi, karena witir itu hanya sekali dalam semalam. Tegakkan sholat. Wa aqamus sholat. Yang ketiga adalah wa yunfikuna mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menafkahkan harta baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Orang yang mau bersedekah, mau berinfak, pasti hidupnya mulia. Tapi hadirin hamba Allah rahimakumullah, memang yang paling berat itu adalah menginfakkan harta. Karena memang manusia itu sangat-sangat mencintai harta itu. Hubban jamman, kata. Sangat mencintai. Karena itu dalam sebuah hadis digambarkan, manusia itu andaikan diberi satu lembah dari emas, masih menginginkan satu lembah lagi. Lau anna li ibn Adam wadiyan ahabba yakuna lahu wadiyan walai walau faula turab. Andaikan anak Adam itu diberi satu lembah dari emas, masih menginginkan dua lembah dari emas. Tidak puas. Yang bisa memuaskan anak Adam itu kecuali tanah. Setelah dia meninggal, baru anak Adam itu puas untuk mengejar dan mengejar harta. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, padahal di dalam Islam harta itu kan dibagi tiga. Yang pertama adalah harta habis. Harta yang kita gunakan untuk pakai, untuk makan, untuk kendaraan, untuk bensin, itu habis harta itu. Kita banting tulang untuk makan, untuk rekreasi, untuk jalan-jalan. Itu harta habis. Yang kedua adalah harta waris. Begitu kita meninggalkan dunia yang fana ini, masih punya harta. Itu harta waris. Tidak dibawa pulang, hanya sepotong kain kafan
Hanya itu yang menemani kita. Dan yang ketiga adalah harta milik. Nah, harta milik itu adalah harta yang kita masukkan ke masjid, ke musola, untuk buka, untuk takjil orang, untuk fakir, miskin, anak yatim, madrasah, pesantren, panti asuhan. Itulah harta milik kita. Itulah yang akan menemani kita begitu kita meninggalkan dunia yang fana ini. Hanya itu milik kita itu. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, karena itu saya mengajak kepada para jamaah sekalian, terutama diri saya, kita diberi kesempatan dalam bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan kita untuk membaca Al-Quran, ngaji Al-Quran. Mari kita tingkatkan sholat kita, dan mari kita berinfak, sedekah. Semuanya itu akan dibalas oleh Allah di dunia ini. Lebih-lebih nanti setelah kita semua meninggalkan dunia yang fana ini, pasti akan kita dapatkan itu jika kita beramal soleh dikala kita hidup di dunia. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, dulu kita di dalam rahim ibu kita masing-masing, Allah menciptakan tangan, menciptakan kaki, menciptakan mata, hidung, dan lain. Kita tidak tahu kenapa Allah menciptakan itu dikala kita berada di rahim ibu kita masing-masing. Baru kita tahu setelah kita berada di dunia ini, oh ternyata itu fungsinya tangan, ini kegunaan kaki, ini kegunaan mata, telinga, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga Allah menyuruh kita sholat, menyuruh kita puasa, menyuruh kita zikir, menyuruh kita membaca Al-Quran. Baru kita tahu setelah kita semua meninggalkan dunia yang fana ini. Kita tidak tahu apa yang kita dapat dengan sholat tarawih ini. Tapi baru kita tahu nanti setelah kita semua berada di alam barzah. Oh, inilah manfaat saya sholat tarawih dulu pada malam ke-14 bulan Ramadan. Kita baru merasakan hasilnya itu setelah kita semua berada di alam barzah nanti. Karena itu hadirin hamba Allah rahimakumullah, marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah meridhai kita semua, menerima semua amal ibadah kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saatnya nanti Allah memanggil kita, kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.